Halo semua, selamat datang di channel Air Pelesiran Kandang. Teman-teman, saat ini sudah mulai turun hujan ya. Kita harus tetap waspada dengan beberapa pengaruh untuk menjaga keamanan dan kesehatan ternak entok kita di musim hujan ini. Potensi timbulnya bibit penyakit sangat besar ya di musim hujan ini, dikarenakan kita mungkin tidak terlalu sibuk dengan perawatan ternakan entok yang ada di musim kemarau kemarin, karena relatif aman. Kalau kita kemarin tidak begitu intensif dalam perawatannya, maka di musim hujan ini pasti kita akan kaget dengan keadaan kandang yang saat ini sudah berubah menjadi basah. Oke teman-teman, dalam menangani musim hujan ini kita harus bisa tetap cerdas, tetap semangat dalam menjaga kebersihan dan kekeringan kandang. Alas dasar kandang harus kita jaga sehingga ternakan entok kita tidak terpengaruh dengan penguapan zat amonia. Terlebih kalau kita jarang dalam pembersihan kandangnya. Mungkin kita masih sibuk dengan kesibukan harian seperti bekerja, sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang di luar rumah dari pagi sampai sore hari. Hal ini menjadi penumpukan kotoran yang sangat banyak ya di dasar kandang, sehingga kalau kita tidak segera mungkin untuk membersihkannya, menjadikan penguapan amonia karena basahnya dasar kandang. Bagi teman-teman yang mempunyai halaman pengumbaran, nggak masalah teman-teman, dikarenakan adanya terik matahari yang bisa langsung menyinari dasar kandang, menjadikan dasar kandang umbaran yang ada di kandang ternakan entok kita tetap kering. Akan tetapi perlu diingat, kemiringan lahan yang ada di umbaran ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai ada genangan air yang lama-kelamaan tidak kunjung surut, menjadikan ternakan entok kita ini akan terganggu kesehatannya. Ternakan entok kita yang meminum genangan air yang kualitas airnya tidak terlalu bagus, menjadikan ternakan entok kita akan terganggu kesehatannya, terlebih dalam keadaan remaja atau yang masih anakan. Oke teman-teman, di kandang saya saat ini ada puluhan ya, ini belum ratusan, ini hanya puluhan ternakan entok yang usianya remaja dan usianya dewasa. Dalam keadaan seperti ini perlu adanya pembersihan kandang yang harus saya lakukan setiap hari, seperti yang saat ini saya lakukan. Penambahan hijauan yang saat ini saya lakukan menjadi terobosan saya dalam menekan biaya pakan, menggunakan hijauan, memanfaatkan hijauan seperti daun ketela, daun kangkung dan lain sebagainya. Ini kalau jumlahnya terlalu banyak, sepertinya teman-teman, hijauannya belum habis tetapi sudah keburu diguyur hujan. Akhirnya apa? Semua tidak termakan. Maka dari itu perlu adanya pengambilan sisa dari hijauan setiap hari harus saya lakukan, supaya nanti ini tidak termakan oleh ternakan entok saya yang ada di kandang saya. Selain itu teman-teman, saya juga harus membersihkan kebersihan kandang, khususnya di pojok-pojok kandang. Jangan sampai kotoran menumpuk terlalu banyak, karena ini walaupun dalam keadaan kering ya, tetapi tetap yang namanya kotoran yang basah menjadikan ternakan entok kita akan terganggu. Penguapan zat amonia atau gas amonia pasti akan mengganggu pernafasan ternakan entok yang ada di kandang kita semua. Terlebih kalau tidak ada sirkulasi udara yang cukup teman-teman. Alhamdulillah di kandang saya ini ada umbaran yang cukup luas ya, sehingga sirkulasi udaranya tetap bisa terjaga. Selain itu teman-teman, di kandang saya kemiringan tanah ini juga perlu saya perhatikan. Kemiringan tanah yang dari selatan ke utara ini dalam keadaan miring ya, sehingga kalau ada hujan lebat tidak ada genangan air. Kemiringan tanah ini akan membawa air hujan langsung bisa mengalir ke drainase buatan yang saya buat saat ini. Selain itu di pojokan yang khususnya
untuk bersantai entrok atau tempat peristirahatan juga harus saya perhatikan kebersihannya teman-teman. Di sini malah pusat penumpukan kotoran karena entrok ini kalau siang hari terkena panas, terkena hujan, dia pasti akan berkumpul di satu tempat sehingga kotorannya pun akan menumpuk terlalu banyak. Selain itu teman-teman, di dalam perawatan entrok di musim hujan, anakan entrok juga harus kita perhatikan perawatannya. Perlu adanya kandang box ya, sehingga di malam hari kalau musim hujan ini akan terhindar dari rasa dingin yang teramat sangat. Selain itu, kandang box ini juga paling bagus jangan permanen teman-teman, sehingga kita bisa mengeluarkan anakan entrok ini kalau di pagi hari terkena sinar matahari dan terhindar dari yang namanya bibit penyakit. Alas kandang box yang namanya anakan entrok ini pasti nanti kotorannya tidak semuanya kering, ada yang basah, ada yang kering. Bahayanya kalau yang basah ini akan menempel ke badan mereka. Kalau kita menggunakan kandang box yang permanen dan tidak bisa kita bawa ke luar kandang untuk kita jemur seperti itu, bahayanya nanti kelembabannya tidak bisa kita kontrol, sirkulasi udaranya juga tidak bisa kita kontrol, dan keadaan suhu yang ada dalam kandang ini juga lembab. Bahayanya nanti akan timbul jamur. Bahayanya nanti kalau timbul jamur, timbulnya di dasar kandang ini pasti akan menjadikan ternakan entrok kita yang masih kecil-kecil akan terganggu kesehatannya, karena zat amonia juga nanti atau gas amonia ini bisa menguap dan mengganggu pernafasan entrok kita yang masih usia anakan. Kalau kandangnya bisa kita pindah-pindah seperti di kandang saya ini, menggunakan kandang yang tidak terlalu luas teman-teman, sehingga pergerakan ternakan entrok yang ada di kandang saya ini cukup bisa terkontrol ya. Pakan yang cukup, minuman yang cukup, pergerakannya tidak terlalu jauh seperti itu, menjadikan pertumbuhannya akan semakin optimal. Di samping itu, kalau pagi hari saya bisa mengeluarkan semua box yang ada di kandang saya dan saya jemur, sehingga ternakan entrok saya walaupun dalam keadaan basah, ketika malam hari nanti di jam 10 sudah kembali kering. Gitu teman-teman ya, perawatan ternakan entrok di musim hujan perlu kita perhatikan baik dewasa terlebih yang anakan. Dikarenakan kalau yang anakan ini kita tidak bisa menjaga kekeringan kandang, baik yang ada di kandang box maupun yang ada di usia remaja di kandang umbaran, alas kandangnya tidak bisa kita jaga kekeringannya, bahayanya ini nanti pasti akan terkena bibit penyakit yang teramat sangat. Banyak teman-teman yang mengeluhkan di musim hujan kemarin juga ada kandangnya yang banjir karena alas kandangnya tanah langsung dan tidak dijaga kemiringannya, sehingga air menggenang terlalu lama dan menimbulkan becek. Kandangnya sudah lama tidak dibersihkan kotorannya, sehingga entrokannya bermasalah atau entroknya bermasalah. Dan ini juga menjadikan kita bisa semakin pusing karena yang namanya penyakit entrok jarang untuk bisa disembuhkan. Yang perlu kita pahami adalah menjaga dan mencegah supaya nanti ternakan entrok kita tetap sehat. Mungkin itu teman-teman yang dapat kami sampaikan cara simpel dalam mengatasi ternakan entrok di musim hujan agar tetap sehat dan produktivitasnya lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.